Baik, selamat sore. Jumpa dengan saya Marius Lida dari Kebun Estol di Kota Kupang. Sore ini saya mau perkenalkan hasil produk kami. Dalam hal ini berupa anakan tanaman yang berupa mangga, sukun, sawo, dan lengkeng. Dan sore ini ada mangga yang di musim kemarau seperti ini muncul pucuk-pucuk baru seperti di musim hujan. Ini ada mangga juga, ada lombok yang berbuah lebat, ini yang sedang berkembang. Ini hasil dari kita gunakan air sisa dari cucian beras yang biasa disebut air leri, yang sudah difermentasikan dan diaplikasikan atau digunakan untuk semua tanaman yang ada di lingkungan kita maupun yang ada di halaman Bapak Ibu bisa digunakan nanti. Dan sore ini kita memperkenalkan bagaimana cara membuat atau mengadakan memanfaatkan air sisa beras tersebut untuk digunakan dalam menyiram atau menyuburkan tanaman yang ada di lingkungan kita. Di sini selamat sore Bapak Mama semua. Ada beras apa saja bisa digunakan. Ada gula, bisa gula tebu, gula pasir, atau gula yang ada. Tapi di sini sore ini kami mau perkenalkan bahwa di Kupang kita gunakan gula air yang biasa kita dapatkan dari rote atau dari sabu atau kita beli di pasar, yang biasa dalam ukuran seperti ini dihargai dengan harga 15.000. Ini gula air. Terus ada bahan yang kita siapkan juga berupa mikroorganisme yang sudah dikemas berupa EM4. Ini EM4 untuk bisa digunakan. Jadi Bapak Mama semua, beras setiap hari pasti kita memasak di rumah pagi, siang, dan sore. Airnya bisa air cucian beras yang pertama, bisa kita manfaatkan, kita ambil, kita gunakan, kita tampung di tempat seperti ini, wadah seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang sudah jadi air beras yang sudah jadi, yang sudah bisa digunakan. Ini air cucian beras yang pertama, ini kita tampung di wadah seperti ini setiap kali kita mencuci beras. Nah, ini air beras ini kita tambahkan dengan gula secukupnya, mungkin 2 tutup seperti ini. Kita tambahkan dengan bakteri yang ada dalam EM4 ini, supaya bakteri yang ada atau mikroorganisme yang ada dalam EM4 ini juga bisa diaktifkan. Kita tambahkan sekitar 1 tutup botol, terus kita aduk secara merata. Kita tutup kembali, kita aduk sampai merata. Ini akan kita, setelah kita aduk sampai merata ini, kita bisa simpan di tempat teduh kurang lebih 1 minggu. Jadi memang awalnya 2-3 hari ke depan aromanya sangat menyengat, sangat berbau asam atau mau menyengat hidung. Tapi kalau sudah jadi setelah sekitar 1 minggu, aromanya berubah seperti bau tape yang wangi atau yang tidak disenangi oleh banyak orang. Jadi tidak menghindar lagi dengan keadaan ini. Nah, setiap hari kalau sudah jadi seperti ini, setiap hari kalau kita mencuci beras, tinggal kita tambah
ke dalam. Nah, kalau sudah kurang, misalnya kita rasa sudah kurang gunanya atau EM4 nya kita bisa tambahkan. Tetapi kalau sudah jadi seperti ini, kita tidak perlu tambahkan lagi kecuali kita merasa perlu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita aduk secara merata. Kita bisa tampung di tempat-tempat seperti botol-botol yang ada, supaya wadah yang ada tidak penuh, karena setiap hari kita pasti akan tambahkan sisa air cucian beras ke tempat seperti ini. Jadi yang sudah jadi ada ini kita tampung di botol-botol bekas yang ada sebelum digunakan. Nah, di sini ada, Bapak Ibu lihat, sudah ada yang jadi air beri yang sudah jadi, yang sudah difermentasikan sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, baunya tidak begitu menyengat lagi, bisa dicium atau bisa. Nah, cara penggunaannya Bapak Ibu semua, karena air cucian beras ini yang sudah difermentasikan sudah bisa digunakan ke tanaman yang ada, tetapi karena masih begitu kental, maka perlu dicampur lagi dengan air biasa sehingga bisa digunakan untuk banyak tanaman yang ada, karena tidak semua tanaman bisa menerima dalam keadaan kental seperti ini. Maka perlu kita campur dengan air biasa, dan kita siramkan ke tanaman kita setiap 4 atau 5 hari sekali dengan air yang ada. Karena itu kita coba lihat cara bagaimana kita mencampur dan menyiramnya. Karena ini masih kental, kita perlu campur dengan air biasa. Campur saja merata biasa, dan kalau sudah merata kita siramkan ke tanaman yang ada. Usahakan langsung dalam polybag sehingga tidak mengalir keluar, karena tanaman ini sangat membutuhkan nutrisi juga untuk pertumbuhan, baik pertumbuhan akar, batang, daun, bahkan bunga atau buah, sehingga hasilnya bisa kita dapatkan baik buah maupun kesegaran yang kita harapkan dari tanaman kita yang kita tanam saat ini. Karena itu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya bisa mendukung kami dengan cara
membagikan, subscribe, dan menginformasikan kepada saudara-saudara lain sehingga mereka juga bisa mengikuti apa yang bisa kita buat pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih dan kiranya sukses untuk kita semua. Sukses, terima kasih.